Halo pemirsa, inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Tantri Murdopo. Kita akan bincang-bincang seperti biasa dengan para narasumber mengenai riwayat kesehatan mereka. Kalau Anda juga punya cerita sendiri, ayo dong kirim ke kita. Siapa tahu bisa kita undang ataupun juga videonya bisa kita tayangkan. Yang pasti hari ini kita akan berbicara mengenai riwayat kesehatan jantung. Anda punya cerita sendiri, mungkin cerita ini juga berkaitan dengan cerita Anda. Kita lihat sama-sama. Bambang Sugiri, serangan jantung yang menimpanya pada tahun 2019 lalu telah menyadarkannya tentang betapa berharganya kesehatan. Sebelum terkena serangan jantung, Bambang memang sudah punya riwayat diabetes. Awalnya, ia mengetahui ini karena merasakan sejumlah gejala. Ia pun sempat rutin mengkonsumsi obat dari dokter dan juga melakukan sejumlah pantangan agar kadar gula darahnya tidak semakin tinggi. Setelah kadar gula darahnya mulai membaik, Bambang malah abai sehingga lupa untuk mengatur pola makan dan tidak lagi rutin kontrol ke dokter. Setahun kemudian, Bambang merasakan ketidaknyamanan di dada. Rasanya napas saja sangat sesak. Alhasil, ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan ada 3 penyumbatan di pembuluh darah jantung Bambang. Ia sudah dipasangi 2 ring jantung. Bambang pun berharap dirinya bisa kembali sehat seperti dulu lagi. Sebelum kita bertukar cerita dengan Pak Bambang, saya akan perkenalkan dulu praktisi kesehatan yang akan mendampingi saya hari ini. Ada Mas Boy hari ini. Hai Mas. Halo Mbak Tantri, gimana? Sehat jantungnya Mbak Tantri? Harus sehat nih, belajar lagi sama Pak Bambang hari ini. Iya, betul. Jantung ini harus dijaga karena ini merupakan organ vital yang sangat menentukan kualitas hidup kita. Ada Mbak Preti juga. Hai Mbak. Halo Mbak Tantri dan pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana, simak tips dari saya dan Mas Boy Abidin agar hidup Anda, terutama jantung Anda, menjadi lebih sehat. Ini kita bicara jantung, organ penting itu komplikasinya. Tapi kan awal muasalnya itu dari diabetes ya, Ya. Pak Bambang ya. Pak Bambang di sini tidak sendiri, ada Bu Maya juga, istri tercinta yang mendampingi. Sekarang usia 57 tahun Pak Bambang. Tapi tahu punya gula tinggi itu di usia berapa Pak Bambang? 54 ya. 54, 3 tahun yang lalu. Iya. Angkanya berapa waktu itu? Paling tinggi berapa Pak? 320. Itu pasti ada tanda-tandanya kan Pak Bambang? Sebelumnya Apa sih nggak memang dirasa? ada tanda-tandanya. Apa? Sering ke toilet kalau malam? Nah, sering kencing, terus Nggak ada enak di dada? sakit juga kan, di depan, di belakang. Hanya saja saya berpikir itu sekedar masuk angin. Jadi saya minum jamu-jamu lah itu. Oke. Itu sembuh. Oke. Ah, Sembuh tuh maksudnya hilang mungkin. Hilang, Rasanya maksudnya bukan hilang, sembuh, Pak. iya. Hilang. Rasa nyerinya hilang. Tapi nggak pernah dicek lagi? enggak. Sempet cek nggak kolesterol? Kolesterol ada, Tensi. tapi saya nggak pernah cek waktu itu. Setelah saya mengetahui saya punya penyakit gula, baru saya ikut-ikut itu cek kolesterol. Oke. Tensi? Tensi jarang. Oke. Karena kan mengalami jantung ini sampai harus di-ring kan Pak? Iya betul. Ada berapa ring sekarang Pak? Yang sudah terpasang itu satu saluran 1 ring, saluran kedua itu 2 ring, 2 ring. Jadi total 3. 3 ring. Pak Bambang tensinya masih tinggi, masih mengkhawatirkan Pak Bambang. 168/97 ini tinggi bro, Pak, beneran Pak. Ini tinggi. Karena normalnya itu adalah 120/80. Ketika udah melewati 140 dan atau 90, ya maka dikatakan hipertensi dan ini tensinya masih tinggi. Ibu juga gak kalah tinggi. Mas Boy Abidin dan pemirsa di rumah kita sama-sama lihat ini tensinya masih ada di angka 165/92. Bu, ini tinggi loh Bu. Hati-hati, di sebelah ibu udah ada contohnya. Ya, harus bijak Bu, belajar dari pengalaman Bapak. Tapi ternyata Ibu Maya ini nggak cuma tensinya aja tinggi, pas satu kita cek kolesterol, alamak ini sampai 228, berarti ini mudah darahnya kental, pembuluh darahnya kaku, waspada, komplikasi bisa ada di depan mata. Makanya Ibu Maya dan Pak Bambang kita undang hari ini di sini untuk mendapatkan solusi. Betul. Ini Bu Maya dan Pak Bambang, ini Pak Bambang sudah mengalami komplikasinya yaitu jantung. Bapak nggak takut ada Takut serangan lah. lagi? Takut. Nggak ada detak? Takut. Sudah merubah gaya hidup belum, Pak Bambang? Nah, ngaku loh belum. Jadi, kadar darah tinggi itu darah menjadi kental. Darah kental dia akan mengalir di sisi dinding pembuluh darah kita. Kemudian akan terjadi hantaman benturan pada dinding pembuluh darah kita sehingga terjadi kerusakan di sana. Nah, kerusakan itu kemudian tubuh atau pembuluh darah itu akan terjadi penumpukan, penebalan pada dinding pembuluh darah. Kemudian dia akan menjadi sempit alirannya, dan ini akan menyebabkan tekanan darahnya akan meningkat. Ya. Ya, dan ini kita lihat di bagian di pembuluh darah
Kalau ini terjadi di jantung, maka jantung tidak akan mendapatkan suplai oksigen nutrisi yang baik. Makanya itulah terjadi keluhan nyeri dada. Ya, nyeri dada, kemudian akan terjadi kerusakan otot jantung, dan kemudian bisa terjadi kematian otot jantung, dan kemudian akan terjadi jantung tidak bisa bekerja dengan baik. Masih sering terasa nggak Pak sekarang? Alhamdulillah kalau sekarang enggak. Enggak ya Pak ya? Oke. Ya, jadi tindakan yang dilakukan oleh dokter dengan pemasangan ring jantung ini adalah tujuannya untuk melebarkan pembuluh darah kita, ya, pembuluh darah Bapak yang mengalami penyempitan tadi oleh karena kadar gula darah yang tinggi tadi, dijaga supaya dia menjadi lebar lagi, ya, supaya dia tidak menyempit sehingga jantung bisa mendapatkan suplai darah, oksigen, makanan yang baik sehingga dia bisa berfungsi dengan baik. Di jantung ini pembuluh darahnya nggak hanya 1-2, banyak sekali. Betul. Ya, jadi kalau ada 2 tadi Bapak bilang dengan 3 ring yang dipasang di sana, ya mungkin yang itu sudah teratasi dengan baik. Tapi kan kita belum tahu pembuluh darah yang lain. gitu. Pembuluh darah dan kualitas darah itu tidak hanya organ jantung saja Pak yang terkena, bisa seluruh organ yang ada dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oke. Jadi kita harus jaga betul ya Mbak Preti ya. Banyak, langsung solusinya aja deh. Ya. Yuk, daripada kita deg-degan terus kayak gini Ya. nih Mas Wi dan Jadi juga Mbak kita Preti. tadi ya kembali ke cerita pembuluh darah tadi pemirsa, supaya nih kadar gula darah kita baik, supaya kadar kondisi dini pembuluh darah kita baik, itu kita harus jaga supaya kadar gula darahnya terkendali. Ya, kemudian kadar kolesterol juga ini satu teman dan satu rangkaian. Kemudian juga dijaga supaya tekanan darah kita terkendali. Nah, untuk menjaga itu banyak upaya yang kita bisa lakukan. Pertama dari pola makan, ya. Jadi makan ini Bapak selama ini suka makan gorengan, lemak-lemak, santan-santan, manis-manis. Ya, saya masih makan berlemak masih. Sejak sudah di ring juga masih pola makannya masih ya Pak? Bapak harus mulai ya, Ibu juga ini mulai awasi Bapak, dan Ibu juga harus mengatur pola makan Bapak dan Ibu juga. Ya, artinya ini karena berkaitan dengan tadi nanti kualitas darah kita. Kemudian Bapak merokok? Masih, tapi udah berkurang. Tapi ada riwayat merokok. Ada. Ya, Bapak merokok, Ibu tidak merokok. Ya. Tapi kalau Bapak merokok, asap rokok, racun rokok bisa dihisap oleh Ibu juga. Ya. Satu Ya. hari bisa berapa sekarang Pak? Satu hari paling 6 batang lah. 6 batang Setengah bungkus lah ya berarti ya. Setengah bungkus. Kira-kira ya. Itu aja tuh udah banyak loh Pak. Memang dulu berapa banyak? Dulu sehari 3 bungkus, Waduh. sehari semalam. 3 kali 20. Iya. Itu harus ditinggalin Pak, beneran harus ditinggalin. Kalau misalnya Bapak mau usia panjang, mau tetap bisa nemenin anak cucu, harus ditinggalin Pak rokoknya Pak. Kemudian berikutnya olahraga nggak Pak? Nah, jarang saya. Jarang olahraga. Jarang. Kenapa? Males. Ibu olahraga? Olahraga. Nah, Ibu sudah bagus tuh Pak. Bu, ajak bapaknya olahraga, ya. Kalau Ibu olahraga jangan sendirian, Bu, ajak bapaknya. Jadi ini artinya Bapak harus terus mengupayakan supaya tadi ya pola hidup sehatnya dilakukan terus-menerus ya. Kemudian bisa dibantu juga dengan penggunaan teknologi laser. Ya, teknologi laser ini dia punya 3 sinar warna. Ya, ada laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Dia punya panjang gelombang yang tertentu, yang berbeda-beda, yang kemudian punya manfaat untuk meningkatkan kualitas darah kita. Ya, yang laser merah nih, dia akan membuat tadi kalau kita kembali ke pembuluh darah yang kental tadi ya, yang warna laser merah ini akan membantu supaya darah kita tidak mengental, tidak saling berdekatan, dia bisa terurai ya, sehingga harapannya kualitas darahnya akan menjadi lebih baik lagi. Bagus. Kemudian juga dia akan meningkatkan metabolisme sel-sel dalam tubuh kita ya. Nah, ini kalau ini kita lihat nih ya, ini adalah darah yang normal yang sebelah kiri ini kita lihat kan ya, sel-sel darahnya kan dia mengalir dengan lancar, tidak berdekatan, tidak menempel. Nah, yang sebelah kanannya ini yang tidak normal ya. Tidak normal itu biasanya karena kadar gula darah yang tinggi, kadar kolesterol darah yang tinggi. Nah, dengan teknologi laser ini dia akan membantu untuk supaya sel-sel darah yang berdekatan ini ya, yang kental-kental ini dia akan terurai dan dicegah supaya tidak menempel lagi. Ya, dan harapannya nanti sirkulasi darahnya ke seluruh sistem di tubuh Bapak, tidak hanya di jantung saja, di otak, di ginjal, di organ yang lainnya juga akan menjadi baik. Jadi harapannya tadi kolesterol yang ada dalam darah Bapak, gula darah yang tinggi dalam darah Bapak, dengan bantuan teknologi laser dia akan dirubah menjadi energi. Ya, jadi teknologi laser akan memperbaiki itu semua. Kemudian ada yang sinar kuning ini akan membuat kualitas tidur kita menjadi lebih berkualitas. Ya, jadi pembuluh darahnya bagus, kualitas darahnya bagus, tidurnya enak, maka harapannya sistem dalam tubuh Bapak bisa bekerja dengan baik dan Bapak bisa terhindar dari serangan jantung berikutnya. Teknologi laser ini digunakan pada area pergelangan tangan. Di pergelangan tangan kita ini ada 2 pembuluh darah yang besar. Nanti ketika dinyalakan, pembuluh darah ini akan terstimulus untuk menghasilkan nitric oxide. Dan nitric oxide-nya akan dialirkan ke seluruh tubuh kita. Sehingga pembuluh darah yang terbuka ini di seluruh tubuh kita. Tekanan darah menjadi lebih terkendali. Lalu yang kedua, dengan berjalannya darah dengan lancar dan juga metabolisme ini pasti akan terbantu. Di dalam tubuh kita ini kita punya dapur-dapur energi. Nah, hasilnya nih yaitu energi yang dimasak yaitu gula darah dan kolesterol. Dengan menggunakan teknologi laser ini dapur energi ini ibarat kata kompornya dinyalain lebih kenceng lagi. Jadi energi yang dihasilkan lebih banyak, Bapak bisa manfaatkan untuk olahraga, di saat yang bersamaan kolesterol dan gula darah menjadi lebih terkendali. Harapannya apa sih? Harapannya kalau untuk Pak Bambang
Bambang setelah menggunakan teknologi laser yang pertama adalah tekanan darahnya terkendali. Kolesterolnya terkendali, gula darahnya terkendali, ya, sama jangan sampai terkena komplikasi berulang. Kalau untuk Bu Maya, jangan sampai terkena komplikasi pada Pak Bambang, ya, sama tekanan darahnya dan kolesterolnya juga harus dalam keadaan normal. Nah, ini ada cerita dari masyarakat yang sama seperti Pak Bambang dan juga Bu Maya, tapi sekarang kualitas darah dan pembuluh darahnya juga sudah meningkat, sudah mengubah pola hidupnya dan menggunakan teknologi laser. Kita lihat sama-sama ya. Merasa lemas, kurang gairah, dan lebih banyak tidurnya karena letih. Terutama dari kualitas hidup saya, kualitas tidur saya menjadi lebih baik. Tensi saya menjadi jauh lebih normal, lebih stabil. Jadi saya meyakini bahwa peran teknologi bagi peningkatan kualitas hidup kita, peningkatan kualitas kesehatan kita amatlah penting. Jadi pemirsa, jadikan kisah Pak Bambang sebagai cerminan akan pentingnya mengendalikan angka gula darah dan menjaga kesehatan tubuh. Jadi segera ubah pola hidup Anda dan maksimalkan upaya Anda menggunakan teknologi laser. Alat kesehatan Dr. Laser ataupun Aku Laser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupunktur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dr. Laser maupun Aku Laser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitrik oksida. Jadi manfaatnya dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah Anda, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga darah kental. Alat kesehatan ini juga bisa digunakan untuk Anda yang tidak punya keluhan kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyakit. Inilah saatnya, jadikan Aku Laser maupun Dr. Laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Yuk pemirsa, kita jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan Dr. Laser maupun Aku Laser dari Gogomol. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda. Ini dia nomornya. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Termasuk akan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk Dr. Laser atau Aku Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi serta terdaftar di pemerintah. Hanya di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, sudah pasti ingat Gogomol. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan bincang-bincang kembali karena setelah yang satu ini kita akan bahas masalah nyeri pinggang. Jangan sampai dibiarkan karena kalau dibiarkan bahaya loh pemirsa. Sampai sejauh mana? Makanya kita bahas setelah yang berikut ini ya. Tetaplah di sini di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bukan Go Healthy namanya kalau tidak memberikan solusi untuk Anda. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas mengenai kualitas darah dan pembuluh darah yang harus dalam kualitas yang maksimal supaya kita punya kualitas hidup yang tentu saja jauh lebih baik lagi. Sekarang ini berdasarkan video dan juga cerita Anda, banyak sekali yang meminta tentang kualitas kesehatan tulang belakang. Nah ini, makanya segmen yang ini kita akan bahas mengenai kesehatan tulang belakang Anda. Mas Boy dan juga Mbak Preti masih bersama dengan kita. Iya. Dan juga ada Mas Pin di sini. Hai Mas Pin. Halo semuanya. Ini banyak loh videonya yang cerita ke kita ternyata punya masalah dengan tulang belakangnya. Kita lihat videonya ya. Iya, boleh. Langsung aja kita bahas ya. Oke. Ini dia. Halo tim Go Healthy, ini saya ada sedikit pertanyaan nih yang saya mau tanyakan kepada tim Go Healthy. Jadi kemarin ceritanya gini, saya setelah bawa mobil melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam, jadi waktu saya turun dari mobil, saya merasakan sakit banget tuh di pinggang saya. Rasa nyerinya tuh sakitnya nggak enak lah gitu, kayak ada ngeganjel gitu loh. Terus kalau saya ketawa, saya batuk, nyeri, merasanya tuh di pinggang nyerinya gitu loh. Nah ini saya pengen tanya nih ke tim Go Healthy gitu, apa sih solusinya gitu loh bagi saya ini gitu loh. Saya yang punya kasus serupa nih, betapa menyiksanya coba sampai batuk, ketawa aja gitu, sakit loh. Iya betul, pasti mengganggu aktivitas ya, mengganggu pergerakan. Nah, melanjutkan pertanyaan Mbak Tantri tadi, karena apa ya? Memang karena
pola kebiasaan kita dalam menjaga postur tubuh kita nih kurang baik. Kalau kita lihat, nih Mas Boy aja duduknya nih miring-miring begini nih. Jadi ini sebenarnya kalau kita sakit ini tulang belakang, ya kita sebut tulang belakang itu kan di dalamnya itu selain tulang, dia juga ada otot, kemudian dia ada ligamennya, kemudian di situ ada sarafnya. Nah, kalau ada masalah dari antara hal-hal tersebut itu akan menyebabkan rasa nyeri ya, dan ini tergantung nanti nyerinya levelnya bisa 1, 2, 3, 4, bisa juga hilang timbul. Nah, ini sebenarnya tadi dikatakan oleh Mbak Preti dari posisi kita nih ya. Jadi mungkin postur jalan kita yang salah, duduk kita yang salah, kemudian juga mungkin faktor pekerjaan. Tadi nyetir katanya, sering kambuh kalau nyetir. Betul, Ya, duduk berarti kan, lama. Di depan kayak Mbak Tantri berdiri dalam waktu yang lama dengan menggunakan heels. Ini kan memang profesionalitas ya, masalah tuntutan pekerjaan. berat badan Betul. juga, berat badan yang berlebih ini juga akan menjadi tumpuannya ke tulang belakang kita. Jadi tulang belakang ini memang ya tulang yang menopang aktivitas kita sehari-hari. Jadi kalau kemudian kita posturnya nggak benar, nah kita mesti cari tahu nih masalahnya di mana nih ya. Apakah karena postur kita, apakah karena berat badan kita, apakah karena aktivitas salah, dan untuk pastinya memang kita lakukan pemeriksaan medis. Sistem saraf pusat kita ini terbagi jadi dua. Ada otak dan juga ada saraf yang ada di dalam tulang belakang. Bahasa medisnya adalah medula spinalis. Namanya aja pusat berarti dia penting. Betul. Mengatur semuanya. Kita sama-sama lihat ya, kalau misalnya kita diamkan, nyeri pinggang berulang tanpa mengetahui akar penyebabnya dan tak taunya saraf kejepit, nanti bisa mengakibatkan komplikasi yang lebih lanjut. Bisa sampai mengalami kelemahan pada area tungkai, mengganggu aktivitas, dan lama-lama bisa mengalami kelumpuhan. Di sini nih ada tulang belakang ya, sendi tulang belakang nih ada yang warna merah-merah nih, ini berarti mengalami peradangan. Dan peradangan ini sering banget dialami oleh orang-orang yang sudah berusia lanjut. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini ya, kita bisa melihat di sini bahwa terjadi adanya saraf kejepit. Sarafnya itu warna kuning-kuning itu ya pemirsa ya, itu masih belum terjepit. Tapi yang di bawah, di bagian dekat merah-merah, itu ada bagian yang memang sudah menonjol dan menjepit saraf. Saraf yang ada di tulang belakang. Nah, saraf tulang belakang kita itu mengatur berbagai hal, pergerakan, sensori atau perasaan. Kalau misalkan kita cuekin gitu aja, diemin aja, gak diatasin, apa yang terjadi? Bisa terjadi gangguan pada saraf tulang belakang dan bisa mengalami gangguan-gangguan yang bisa aja terjadi. Seperti yang tadi saya sebutkan. Saya langsung deg-degan ini. Mas Boy, apa nih solusinya? Ya, solusinya sih bisa bermacam-macam ya, tergantung tingkat nyerinya, tergantung masalahnya di mana atau penyebabnya di mana gitu ya. Jadi kita ya mungkin kalau ini bisa memperbaiki postur tubuh ya, kalau kemudian dihangatkan ya, kemudian boleh dengan stretching, peregangan ya, pokoknya intinya suatu hal yang membuat tadi persendiannya, persarafannya, ototnya, ligamennya akan menjadi terjaga dengan baik ya, sehingga nyerinya akan berkurang gitu. Mas Pin, di sini ini kan ada Dr. Q lumbar traction device. Ada solusinya ya, pasti Mas dong, Pin ya? Betul. Makanya saya hadir di sini. Oke? Nah, tadi kan udah dijelasin oleh Mbak Preti sama Mas Boy ya. Nah, saya mungkin rangkum sedikit aja biar lebih jelas. Jadi gini, tadi kan seperti udah dibilang, akar masalah sebenarnya dari sakit pinggang itu harus kita atasi. Oke? Dengan kebiasaan duduk dan lain segala macam itu kan yang bikin apa masalah? Di pinggangnya, ototnya atau tulang persendiannya masalah. Dua itu yang utama kan. Jadi otot yang di sini dan tulangnya. Persendian. Nah, berarti kalau mau biar tidak sakit pinggang atau mencegah sakit pinggang, berarti dua masalah ini harus kita atasi. Setuju. Oke? Nah, makanya saya hadirkan ada produk Dr. Q Lumbar Traction Device ini. Menggabungkan 5 teknologi gabung jadi satu untuk mengatasi dua akar masalah tadi. Yang paling pertama adalah infrared heating. Jadi pertama, otot dulu kita beresin dulu. Ototnya kan kaku, kram, sakit. Ya, karena kebiasaan duduk dan lain-lain. Ototnya dengan cara apa? Infrared heating. Menghangatkan otot-otot kita. Otot pinggang kita. Biar otot yang tadi yang kaku bikin sakit jadi relaksasi. Dan ini menggunakan teknologi infrared heating. Sehingga daya tembusnya dalam. Jadi bukan hanya di kulit saja, tapi tembus sampai ke dalam. Udah gitu panas bisa diatur. Sesuai dengan tingkat kenyamanan kita. Ya, enak dong kayak gitu. Biar hasil lebih maksimal, kita tambahkan teknologi kedua. Yaitu namanya vibration massage. Jadi dengan massage yang getarannya itu, dia akan merelaksasi otot pinggang kita. Ya Dan kan? itu juga tergantung ya vibrasinya ya? Ya, bisa diatur Bisa diatur vibrationnya. juga ya. Nah, dengan kombinasi infrared heating dan vibration massage ini, ototnya relaksasi jadi lebih maksimal lagi. Teknologi ketiga adalah medical magnet. Jadi dia ada 5 medical magnet itu di daerah pinggang. Tujuan buat apa? Satu, lancarin darahnya situ. Dan kedua, mengurangi proses peradangan. Jadi masalah yang tadi otot, itu kan berarti ya teratasi dong dengan cara yang tadi 3 teknologi tersebut. Berarti masalah kedua apa tadi? Tulangnya. Kita semua orang sadar harus tegak. Tapi gimana ya? Manusia kehidupan sehari-hari depan komputer kerja 8 jam. Ada aja lah miring-miringnya. Bukan ada aja, pasti terjadi. Misalnya saya cuma tahan tuh cuma 10 menit, inget. Habis itu kan otomatis bongkok tanpa kita sadari. Kita pasti mencederai pinggang kita. Kan harusnya kan normal kan
cek kebalik ada lengkungannya. Ya. Tapi karena posisi duduk yang tidak tepat, akhirnya agak jadi lebih lurus. Nah, dengan lurus begini, nah itu memicu otot yang makin kaku, makin sakit, dan memicu bantalan lonjong keluar yang tadi ke saraf yang kuning-kuning kejepit. Akar masalah ini juga harus kita atasi, harus kita regangin, kita perbaikin lengkungan jadi cair normal lagi. Makanya kita kombinasiin teknologi keempat, yaitu apa? Dynamic traction. Itu fungsinya untuk merelaksasikan, meregangkan tulang pinggang kita. Jadi nanti alatnya, Dr. Q-nya taruh di bawah pinggang. Nanti traksinya jadi kita bisa naik turun. Jadi kita harus pelan-pelan naik turun, pas naik turun. Tidak boleh dipaksain. Contoh misalnya kita melakukan traksi yang tidak tepat dengan alat yang tidak tepat. Kayak gini. Waduh, masih sakit ya. Nah, saya lihat mukanya Mbak Tantri aja bisa ngebayang itu sakitnya luar biasa gitu. Makanya kenapa kita namanya dynamic traction. Dynamic bukan statik. Dynamic artinya apa? Ketinggian kita bisa diatur. Dan yang ngatur siapa? Diri kita sendiri. Yang tahu kelenturannya siapa? Kita. Berarti menyesuaikan ya dengan kenyamanan masing-masing penggunanya ya. Kita yang ngatur semua. Sehingga bisa naikin, turunin sedikit demi sedikit memperbaiki pinggang kita. Tapi kan kita tiap hari melakukan kegiatan yang mencederai. Saat kita ngambil barang, membungkuk, duduk dan lain-lain. Berarti kita harus mencegah jangan sampai kena lagi dong. Setuju. Berarti teknologi kelima adalah menggunakan teknologi NMES. Jadi memberikan sinyal listrik pada otot pinggang kita. Tujuan buat apa? Diperkuat ototnya. Otot kalau misalnya di sekitar otot di sini kita perkuat, berarti ada otot ini bisa menahan beban, beban di tulang pinggang di atasnya gitu. Nah, sehingga tekanan di bantalan akan berkurang. Makanya pentingnya melatih otot pinggang kita. Bisa menggunakan teknologi kelima dari NMES itu. Tujuannya kasih kejutan listrik itu biar ototnya terkontraksi dan dilatih. Karena kita hampir jarang nggak pernah melatih otot, makanya pakai alat ini bisa membantu. Nah ini berbicara soal nyeri nih, kalau yang namanya wanita itu tiap bulan kadang-kadang datang bulan tuh suka disertai dengan nyeri hebat. Banyak yang masuk ke kita ceritanya tuh bercerita soal ini soalnya, termasuk yang berikut ini. Langsung tanya ke kita soalnya, ada videonya, kita tayangin ya. Saya Angelika, umur 20 tahun. Pengalaman saya setiap kali menstruasi itu selalu sakit. Sakitnya bukan cuma di perut tapi juga sampai ke punggung. Lumayan mengganggu, jadi saya mau tanya kira-kira ada solusinya nggak? Biar setiap bulan nggak terlalu sakit di perut sama di punggungnya. Nah, pada Angelika ini solusi bisa menggunakan Dr. Q lumbar traction device ini. Karena kan dia sakit di depan sini, suka dihangat-hangatkan. Nah, kita bisa menggunakan Dr. Q ini fungsinya pakai fungsi infrared heating. Nah, dengan infrared heating taruh di sini sehingga dihangatkan. Dengan begini otomatis rasa sakit akan berkurang di situ. Kedua, untuk pinggangnya kan sakit. Ya, kan bisa karena ototnya, bisa karena tulangnya dan lain-lain. Nah, bisa juga makanya kita bisa pakai infrared heating juga di belakang. Dan dinyalain vibration massage-nya dan bisa melakukan traksi juga. Dengan begitu kan jadi alatnya multifungsi nih. Buat haid, bisa nyeri pinggang, orang yang sakit, mau cegah, untuk keluarga semua bisa pakai. Nah pemirsa, setelah mendengar penjelasan dari para praktisi kesehatan, ternyata menjaga kesehatan tulang pinggang itu sangat penting. Apalagi tulang pinggang yang menopang tubuh kita selama ini. Bahkan tidak hanya itu aja, di dalam tulang belakang kita itu ada banyak syaraf-syaraf yang perannya sangat penting untuk tubuh. Nah jika Anda punya masalah nyeri pinggang, hari ini kita ada solusinya. Ini dia Dr. Q Lumbar Traction Device dari Gogomol. Alat terapi nyeri pinggang yang memiliki 5 teknologi dalam satu alat. Pertama, Intelligent Dynamic Traction, meregangkan tulang belakang secara bertahap sehingga dapat mengembalikan bantalan tulang sendi yang menjepit syaraf. Teknologi yang kedua, Infrared Heating, bermanfaat untuk merelaksasi otot sehingga efektif untuk mengurangi rasa nyeri di pinggang. Teknologi yang ketiga, Vibration Massage, ada 3.000 getaran per menitnya yang dapat bermanfaat melenturkan otot tulang belakang yang mengalami kekakuan. Selanjutnya terdapat 5 Medical Magnet yang dapat bermanfaat mengurangi peradangan pada proses penyembuhan nyeri pinggang. Teknologi yang kelima yaitu NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang dapat bermanfaat memperkuat otot untuk mencegah nyeri pinggang berulang. Cara penggunaannya mudah, cukup Anda berbaring di atas Dr. Q Lumbar Traction Device. Nantinya alat tersebut akan otomatis bekerja untuk menterapi tulang belakang Anda. Ini dilengkapi dengan remote yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan terapi Anda. Dengan penggunaan Dr. Q Lumbar Traction Device secara rutin, dapat membantu mengatasi masalah nyeri pinggang dan alangkah baiknya Anda yang belum pernah sakit pinggang saatnya menggunakan sebagai pencegahan. Jadi tunggu apa lagi? Atasi masalah nyeri pinggang Anda sebelum terjadi komplikasi seperti saraf terjepit dan lainnya.
Pesan sekarang juga, bagaimana caranya? Mudah. Cukup hubungi nomor telepon di bawah ini, nanti call center kami akan membantu Anda untuk cara mendapatkannya. Terima kasih kepada para praktisi kesehatan, terima kasih Anda juga pemirsa setia Go Healthy, yang pasti kami menunggu saran dan kritik Anda. Silahkan dikirimkan, kita jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa!